Anda kembali di 60 menit Special Report membuka mata, mengungkap fenomena kelangkaan beras hingga harga yang terus merangkak naik. Jadi masalah sistemik pangan di Indonesia. Budi Waseso pun mengakui sulitnya memberantas praktik mafia beras karena ada keterlibatan oknum Bulog di dalamnya. Lalu bagaimana pemerintah menyikapi mafia beras dan bagaimana pemerintah mengatasi kelangkaan beras? Berikut penelusuran jurnalis Kompas TV, Wela Andani. Hati-hati dengan yang namanya kenaikan beras. Nah, kita sekarang memang harus bekerjanya detail seperti itu. Apa yang naik di lapangan? Beras. Saya sudah 2 hari yang lalu memperingatkan Bulog untuk masalah ini. Karena di lapangan 79 daerah beras mengalami kenaikan yang tidak sedikit. Saya tidak tahu kenapa begitu banyaknya yang kita lepas, harganya tetap tinggi. Pasti ada sesuatu. Ya kalau saya mantan polisi, mantan kabar reskrim, saya sudah tahu. Sebenarnya sudah tahu. Dan saya juga tidak bodoh-bodoh amat gitu loh. Kalau tanda kutip ada mafia, memang ada. Karut-marut beras bukan hal baru. Bak tradisi tahunan, mafia beras kerap muncul jelang puasa. Siapa mafia beras? Dan apa benar ada mafia beras? Atau sebetulnya ada masalah sistemik yang tak ditangani pemerintah dengan baik? Harga beras lagi-lagi naik. Beras medium dibanderol harga premium, Rp10 hingga Rp11.000 per kilogram. Miris, menjadi negara agraris tak lantas menjamin masyarakat Indonesia bisa menikmati beras murah. Bak tradisi tahunan, kenaikan harga beras terjadi jelang puasa dan lebaran. Tak hanya rakyat kecil yang menjerit, pedagang hingga Bulog pun ikut teriak. Direktur Utama Bulog, Budi Waseso mengungkap ada praktik mafia yang membuat harga beras naik. Pada Februari lalu, polisi mengamankan 350 ton beras oplosan dan menangkap 7 orang pengoplos beras Bulog di Serang, Banten. Ada bermacam modus mafia beras, diantaranya mengganti karung beras Bulog dengan karung merek lain dan dijual dengan harga premium, mengoplos beras Bulog dengan beras lokal. Lalu beras dijual di atas harga eceran tertinggi atau HET, memanipulasi order distributor dan mitra Bulog hingga memonopoli sistem dagang. Namun, tudingan mafia beras dibantah oleh Ketua Koperasi Pasar Induk Beras Cipinang, Zulkifli Rashid. Menurutnya, sebutan mafia itu berlebihan. Saya jadi pedagang, saya bantah hal itu. Saya tidak setuju dengan kata-kata mafia. Mafia itu adalah ciri-ciri yang dikatakan mafia adalah orang yang bermodal besar. Orang yang mempunyai land tertentu dan dia mempunyai gudang. Itulah yang bisa kita katakan kategori mafia. Kalau kami dagang 2 ton, 3 ton ini dibilang mafia, siapa lagi nanti yang mau dagang? Pak, sebetulnya permasalahan beras kita ini di mata Anda apa saja? Kelihatannya data yang dimiliki ini kurang akurat. Ya, jadi yang makanya saat masih terjadi selalu dan selalu Menteri Pertanian dan Perdagangan dengan Bulog itu kelihatannya ya nggak sejalan, nggak seide atau gimana saya nggak tahu pasti. Sementara itu, pedagang anggota Koperasi Pasar Induk Beras Cipinang mengaku kuota beras Bulog mengalami keterlambatan hingga 2 minggu. Stok di toko pun landai. Saya mengajukan pribadi pakai perusahaan saya sudah 2 minggu belum keluar SPS-nya. Sebab keterlambatan dari Bulog, toko kosong, adanya juga beras daerah karena ini beras udah modal mahal. Ya harapan saya ke Bulog, tolonglah biar dipelancar, terus kalau perlu dikawal sampai sini. Badan Urusan Logistik atau Bulog mencatat, stok beras di gudang Bulog per akhir Februari di bawah 500.000 ton. Jauh di bawah konsumsi bulanan 2,5 juta ton.
Namun, Dirut Bulog Budi Waseso menyatakan stok beras cukup untuk periode puasa hingga Lebaran. Panen raya beras diprediksi Maret hingga Mei mendatang. Menelusuri karut-marut beras, saya bertemu Dirut Bulog. Enggak lah. Gini, tersendatnya itu pasti dia tidak punya persyaratan yang mutlak. Ya. Bulog harus tahu persis. Ya, yang sebagai distributor ini siapa? Dia punya downline-nya untuk jajaran sampai ke bawahnya kayak apa? Pasti nggak? Dia harus jualnya harga berapa? Itu dia harus buat pernyataan segala macam. Ucapan-ucapan itu pasti biasanya omongannya dari para kelompok-kelompok yang tadi, yang sekarang sudah mulai terhambat karena dia tidak bisa melakukan lagi yang seperti kemarin. Beli di kita terjual mahal kan? Nah, akhirnya dia isukan bahwa kita menghambat supaya nanti ada pemaksaan untuk Bulog menggelontorkan besar-besaran tanpa prosedur lagi kan. Budi Waseso menilai ada andil mafia beras hingga harga beras tak kunjung turun selama berbulan-bulan. Ini terkait dengan harga, ini kan sudah mulai panen raya nih dan sebagian stok dalam negeri sudah mulai masuk gitu Pak ya ke pasaran. Nah ini kemarin saya ke Cipinang dan harganya masih di atas 10.000, bahkan ada yang 11.000 untuk medium. Ini kenapa Pak? Beras yang punya Bulog ini adalah berasnya kelas premium. Kita jual dengan harga medium. Nah, inilah yang kemarin dimanfaatkan oleh tanda kutip kelompok-kelompok yang ya mafia-mafia yang hanya berpikir untuk keuntungan pribadi-pribadi mereka ya, atau kelompok mereka. Sehingga mereka beras Bulog ini diganti bajunya saja. Dia beli dari kita, terus diganti bajunya, terus dia kemas menjadi kemasan komersil, dia jual komersil 12.000 sampai 13.000 per kilo. Budi Waseso menyebut mafia beras ada karena peluang. Di sisi lain, mereka sulit ditertibkan sebab ada oknum Bulog yang bekerja sama dengan para mafia. Dia menguasai pasar-pasar, dia menguasai kelompok-kelompok penyalur, itu kan dikuasai semua. Dengan dia menguasai salah satu yang mungkin oknum di Bulog. Nanti Bulog-Bulog hanya bisa menggelontorkan melalui dia. Nah, tidak bisa melalui orang lain. Nah, pedagang-pedagang itu harus beli dari dia dengan harga yang sekian. Nanti kerjasama selisih uangnya dibagi-bagi. Ya, untuk kelompok itu berapa, untuk kelompok oknum saya berapa, kan gitu. Nah, itulah terjadinya seperti itu. Nah, disitulah yang saya sekarang membangun komitmen di Bulog. Dan kita harus bekerja sesuai dengan aturan, ketentuan. Nah, nanti siapa yang melanggar, konsekuensinya tindakannya tegas. Ya, jadi kalau harus dipecat melalui dihukum melalui hukum yang berlaku pidana, ya kita pidanakan gitu. Menurut Budi Waseso, salah satu kunci memerangi mafia beras dengan memangkas mata rantai, menjual beras langsung ke retail. Berasa sekali, cuman memang berasa yang karena kan gaji nggak naik. Penghasilannya nggak naik tapi semuanya jadi kurang-kurangin. Ya belanja-belanja dikurang-kurangin semua. Kayak beli beras, minyak itu berat banget. Kenaikannya besar banget gitu. Terus udah gitu yang saya bingung itu beras kita kemana gitu ya. Menghasilkan beras itu banyak gitu ya. Itu berasnya pada kemana gitu loh. Saya juga bingung. Segera dituntaskan deh, itu kayaknya merisaukan banget ya buat kita orang yang ya minim pendapatannya gitu ya, segera diatasi lah. Ya minta tolong aja lah kita yang rakyat biasa, jangan diiniin buat apa ngumpet-ngumpetin beras gitu kan. Karena kan kita juga butuh. Semoga pemerintah, Pak Presiden bisa menurunkan harganya secara normal. Supaya kita rakyat yang biasa tidak terlalu terbebani. Sekarang nyari duit susah, tapi semuanya pada mahal. Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI Muldoko mengatakan, rendahnya cengkraman stok Bulog menjadi alasan mudahnya spekulan permainkan harga beras di pasar. Sebenarnya itu bahasa
lama lah tentang mafia ya. Persoalannya mungkin lebih kepada detailnya. Beras itu ada di mana sih? Kalau kita lihat datanya, 61% itu ada di rumah tangga. 15% itu ada di penggilingan, berikutnya 13% itu ada di pasar-pasar begitu. Dan 7% ada di Bulog. Sisanya ada di berbagai industri. Persoalannya memang Bulog daya serap untuk pembelian kepada para petani itu tidak mudah. Karena ternyata di lapangannya itu harus bersaing dengan korporasi-korporasi besar yang relatif efisien di dalam pengelolaan menjadi beras, sehingga dia berani dengan harga besar, harga lebih tinggi. Nah, Bulog satu sisi dibatasi oleh HPP, harga pembelian pemerintah. Pak, kalau kita lihat kebutuhan per bulan kita kan sekitar 2,5 ton nih Pak. Nah, kalau untuk mafia ini apakah mereka sebesar itu Pak hingga bisa mempermainkan harga? Saya pikir tidak ya. Karena kalau mereka anggaplah melakukan kartel ya. Terus kan ada KPPU ya, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Dia bisa melakukan langkah-langkah law enforcement. Muldoko menilai banyak faktor lain yang menyebabkan harga beras melonjak, seperti imbas perang Rusia-Ukraina, kenaikan upah pekerja, hingga siklus panen. Muldoko menambahkan, pembenahan tak hanya dari sisi pemerintah, namun petani harus bekerja lebih efisien agar bisa bersaing. Kalau kita bandingkan cara-cara bertani di Thailand dengan kita itu 2,5 kali lipat lebih mahal dari mereka. Bisa dibayangkan, ya. Kalau nggak ada upaya keras, bagaimana petani itu memiliki kesadaran bertani harus dengan lahan yang sempit ini harus efisien betul. Maka ya nggak ada perubahan kehidupan mereka. Saudara, selain praktik mafia, kelangkaan juga terjadi karena karut-marut tata kelola beras yang dihadapi petani. 60 menit special report, segera kembali. Itu ada saja pihak-pihak tertentu yang dia berusaha, siapa tahu nanti harga naik. Import itu bukan sesuatu yang haram. Anda kembali di 60 menit special report, membuka mata mengungkap fenomena berkurangnya lahan tanam hingga posisi daya tawar petani yang kian lemah menjadi beberapa masalah tata kelola beras di Indonesia belum selesai. Petani pun berharap pemerintah melalui Bulog dapat menyerap langsung gabah dari petani. Lalu bagaimana upaya pemerintah menghadapi masalah pangan ini? Berikut penelusuran jurnalis Kompas TV, Wela Andani. Itu ada saja pihak-pihak tertentu yang dia berusaha, siapa tahu nanti harga naik. Import itu bukan sesuatu yang haram. Permasalahan tata kelola beras di Indonesia bukan soal pedagang nakal atau mafia beras saja. Banyak persoalan yang terjadi mulai dari berkurangnya lahan tanam, peran pengawasan, dan stabilisasi pemerintah yang tidak maksimal, hingga lemahnya daya tawar petani. Status negara agraris tak mampu mengangkat petani Indonesia dari garis kemiskinan. Data Badan Pusat Statistik di tahun 2021 menunjukkan 51% rumah tangga miskin menggantungkan hidupnya di sektor pertanian. Kendati harga beras menanjak sejak akhir tahun lalu, petani tak serta-merta menikmatinya. Sardi, petani di Kecamatan Pebayuran, Bekasi, Jawa Barat, menyebut justru Calolah yang menikmati keuntungan di tengah karut-marut tata niaga beras. Kenaikan harga gabah itu mata rantainya terlalu panjang, sehingga sampai ke penggilingan
tidak sama dengan yang diterima oleh petani. Contohnya begini, harga padi 5.500, tapi biasanya ke petani cuma 5.000. Karena di tengah-tengah itu para calo, ya itu udah menjadi hukum pasar ya. Sehingga kami petani tidak nikmati apa yang sekarang terjadi di pasar. Kami bagaimana agar mekanisme pasarnya, mata rantai pasarnya dipangkas. Kalau zaman dulu itu para penggilingan dulu langsung beli ke petani. Saat ini tidak, belinya ke calo-calo. Harapan kami adalah dari petani agar para pembeli padi termasuk pemerintah akan langsung ke petani, tidak melalui pihak ketiga. Malah diharapkan Bulog bisa menyerap langsung ke petani itu sendiri, Pak. Harapannya begitu, karena apabila Bulog menyerap petani sehingga harga stabil. Menurut Sardi, tidak adanya kepastian harga membuat generasi muda enggan terjun ke bidang pertanian. Ia mengungkap realita di lapangan, program petani milenial yang digagas pemerintah tak berhasil menarik minat anak muda. Petani itu kan tidak ada kepastian, pasarnya juga tidak pasti. Kadang-kadang anjlok, kadang-kadang harganya bagus, sehingga mereka lebih memilih yang pasti-pasti aja. Banyak kerja di kawasan-kawasan, pabrik-pabrik. Harapan kami ke pemerintah kan untuk sarana-prasarana pertanian untuk produksi itu kan bukan cuma padi ya, bukan cuma padi dengan sawah. Padi itu menggunakan pupuk, menggunakan pestisida, menggunakan hama, tentu agar dipermudah penyaluran pupuknya. Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia atau Perpadi, Sutarto Alimuso mengungkap, pemerintah harus memiliki stok beras yang cukup agar tak terjadi spekulasi harga. Pengalaman selama ini ternyata kalau pemerintah tidak punya stok yang cukup, itu ada saja pihak-pihak tertentu yang melakukan, ya mungkin dia berusaha, siapa tahu nanti harga naik, bisa dia menjual lebih dapat keuntungan. Itu tidak mustahil. Dan bahkan sampai petani pun sekarang juga sudah tahu, ikut membaca pemerintah punya stok atau tidak. Nah, jadi nanti kapan dia akan menjual gabah supaya dia mendapatkan keuntungan. Ex-Dirut Bulog dan Dirjen Tanaman Pangan Kementan itu turut menyoroti penyusutan luas sawah di tengah kenaikan konsumsi beras. Data Kementerian ATR BPN menunjukkan, luas sawah tahun 2018 menyusut 645.000 hektar jika dibandingkan tahun 2013. Penurunan dipicu alih fungsi lahan untuk industri, pembangunan jalan tol, hingga properti. Sementara luas sawah tahun 2019 naik menjadi 7,4 juta hektar. Ini pun masih menyusut hampir 300.000 hektar dibanding 2013. Terjadinya konversi lahan dari lahan pertanian untuk sawah menjadi industri. Ini kan harus diganti. Di lain pihak penduduk kita naik terus. Nah, di samping itu juga kondisi lahan kita ini juga harus selalu diperbaiki supaya produktivitas kita per hektar ini juga bisa meningkat. Bagaimana meningkatkannya? Tentunya kita harus mulai dari meningkatkan kesuburan tanahnya. Setelah itu bagaimana menyediakan bibit unggul yang sesuai dengan daerahnya. Yang ketiga, kita mengamankan ketersediaan pupuk tepat waktu. Karena di padi terlambat 1 minggu saja itu pengaruhnya sangat besar terhadap produktivitas. Di sisi lain, Sutarto mengatakan 95% dari penggilingan beras di Indonesia merupakan penggilingan kecil yang harus dimodernisasi agar dapat bersaing dengan perusahaan besar. Sekarang ini kan penggilingan padi di Indonesia itu ada 169 ribuan. Dari 169 ribu yang menengah dan besar seperti ini, dan besar tentunya ada yang lebih besar, itu kira-kira hanya sekitar 8 ribu. Jadi lainnya 160 ribu lebih itu kecil-kecil. Nah, yang kecil-kecil ini sampai hari ini mereka memiliki kelemahan yang mendasar. Satu, aspek manajemen. 2,
dia sulit memperoleh modal, tentunya kredit sih bisa saja, tapi kalau bisa kan mestinya ini juga menjadi perhatian pemerintah untuk mendapatkan kredit yang murah juga kan, supaya bersaing dengan yang besar, mampu bersama-sama dengan yang besar untuk maju. Nah, ini juga mereka kesulitan. Yang ketiga, dia juga sulit untuk mengakses pasar. Kenapa sulit? Karena yang dihasilkan kualitasnya dianggap belum memenuhi keinginan konsumen. Kenapa? Karena alatnya yang masih tertinggal tadi. Nah, itulah perlunya revitalisasi dan perlunya pemerintah memberikan perhatian kepada penggilingan padi kecil. Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi menyebut, untuk mencegah kemunculan mafia beras yang terus berulang, pemerintah harus memastikan produksi memadai, penegakan peran Satgas Pangan, dan memperkuat cadangan beras. Hand in hand sekali lagi. Jadi bagaimana kita dorong produksi supaya bagus, ya. Bagaimana mekanisme penyerapan dari BUMN, kolaborasi antara BUMN dan private sector. Solusinya di situ kan 1 production, 2 ada Satgas Pangan, 3 perkuat cadangan pangan pemerintah, ya, sehingga semua terkontrol. Kemarin juga kita sampaikan ke saudara kita Satgas Pangan gitu ya, kalau ada kondisi-kondisi demikian ya coba dilihat secara bersama, kemudian dihadirkan, kita sama-sama lihat. Ya, harus jelas tuh definisi mafia itu apa, kemudian masa 4-5 tahun misalnya kita nggak belajar sih gitu ya. Menjawab keputusan impor beras 500.000 ton akhir tahun lalu, Arief menyebut impor boleh saja dilakukan saat produksi dalam negeri tak mencukupi. Berdiri sejak 2021, Badan Pangan Nasional diamanatkan untuk menciptakan kedaulatan, ketahanan, dan kemandirian pangan, termasuk stabilisasi stok dan harga. Kalau kemarin itu ada keputusan importasi dari pemerintah, itu memang untuk mengisi stok Bulog. Kenapa? Karena mencermati kondisi bahwa kita memang memerlukan men-top up stok dari Bulog. Ya, Bulog ini harus menjadi stabilisator, ya, baik pasokan maupun harga. Pada saat Bulog kita proyeksikan akan tidak memiliki stok dalam 1, 2, 3 bulan ke depan, artinya kita harus bersiap. Import itu bukan sesuatu yang haram. Beras itu kebutuhan nasionalnya sekitar 30 juta ton, ya, sehingga kita harus hitung berapa yang akan dicadangkan oleh Bulog, berapa yang akan kita pakai untuk stabilisasi, harga berapa yang baik dari mulai petani, kemudian penggiling padi, sampai ke konsumen, pedagang konsumen. Menjawab masalah klasik kekurangan stok dan lonjakan harga yang selalu muncul jelang puasa dan lebaran, Arief memastikan stok pangan aman jelang puasa dan lebaran tahun ini. Distribusi dari daerah surplus ke daerah defisit, ya, mengatur mengenai harga acuan di hulu, di hilir. Nah, ini kita sepakati sama-sama dengan pelaku usaha, dengan private, dengan pemerintah daerah, ya. Ini kita atur sama-sama. Ya, berikutnya lagi yang dalam waktu dekat adalah kita membuat cadangan pangan pemerintah tadi yang ada di BUMN di bidang pangan. Ini harus. Kemudian menugaskan Bulog, ya, untuk menyerap panen raya ini maksimal, ya, semaksimal mungkin supaya kita bisa jaga sampai dengan panen berikutnya. Sehingga nanti begitu masuk peak season, start awal puasa sekitar 23 Maret, barang ini udah mulai datang. Sehingga nanti pas lebaran itu kita nggak kekurangan.
Meski menyandang status negara agraris, nyatanya Indonesia masih bergelut dengan berbagai persoalan di bidang pertanian. Lantas, mampukah pemerintah menyelesaikan PR yang terus berulang? Saudara, tak terasa 60 menit sudah kami hadir menemani Anda. Saya Ihsan Sitorus undur diri. Sehat selalu. Sampai jumpa.